Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti materi pelajaran hari ini. Oke semuanya, hari ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran mata pelajaran IPS kelas 7 tentang dinamika penduduk di Indonesia. Baik, materi hari ini mengenai dinamika penduduk Indonesia. Yang kita akan pelajari ada 4 bagian. Yang pertama mengenai perkembangan penduduk Indonesia. Perkembangan penduduk Indonesia. Yang kedua, jumlah dan pertumbuhan penduduk. Jumlah dan pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, tentang kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk. Yang keempat, tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk. Oke, sebelum kita memasuki materi hari ini, bagian-bagian 4 tadi, kita harus tahu dulu apa itu dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah jumlah penduduk yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena adanya jumlah kelahiran, jumlah kematian, dan migrasi yang ada di wilayah tersebut, terutama di Indonesia. Karena setiap tahun jumlah penduduk itu berbeda-beda dan tidak sama dan tidak stabil. Kenapa? Karena ada faktornya kelahiran, itu yang menambah jumlah penduduk, kemudian penurunan jumlah penduduk dikarenakan kematian. Jadi setiap beberapa tahun sekali jumlah penduduk itu didata dengan sensus penduduk. Oke anak-anakku sekalian, yang pertama tadi pembahasan mengenai perkembangan penduduk Indonesia, yang mana menurut data sensus penduduk tahun 2018 dari Google mengatakan bahwa kurang lebih jumlah penduduk Indonesia tahun 2018 berjumlah 270.054.853 jiwa. Itu data yang diterima dari pusat yang didapat dari wilayah-wilayah setiap di Indonesia. Pembahasan yang kedua mengenai jumlah dan pertumbuhan penduduk, yang mana terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk, yang kedua mengenai kelahiran, ketiga mengenai kematian. Yang pertama pertumbuhan penduduk, yang mana memiliki dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor demografi, meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi. Sedangkan yang kedua non demografi, meliputi kesehatan dan pendidikan. Di pertumbuhan penduduk ini kita memiliki dua rumus. Yang pertama mencari pertumbuhan penduduk secara alami dan pertumbuhan penduduk secara total. Kalau yang secara alami rumusnya seperti ini. T sama dengan L dikurang M, yang mana T itu adalah jumlah pertumbuhan penduduk, L adalah jumlah kelahiran per tahun, dan M adalah jumlah kematian. Rumus kedua mencari pertumbuhan penduduk secara total, itu rumusnya adalah T sama dengan buka kurung L dikurang M tutup kurung ditambah buka kurung I dikurang E tutup kurung. Yang mana keterangannya adalah T adalah jumlah pertumbuhan penduduk, L jumlah kelahiran, M jumlah kematian, I jumlah imigrasi, dan E jumlah emigrasinya. Oke, masih berhubungan dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk. Kalau tadi pertumbuhan penduduk, sekarang kelahiran, yang mana faktor dari kelahiran ini ada dua. Yang pertama mengenai pronatalitas, dan yang kedua mengenai antinatalitas. Yang pertama faktornya mengenai pronatalitas ini ada kawin muda, yang kedua adanya penilaian yang tinggi terhadap anak, ketiga rendahnya tingkat kesehatan. Sedangkan faktor dari antinatalitas ini meliputi pelaksanaan program keluarga berencana, penundaan usia kawin,
kemudian adanya undang-undang perkawinan, adanya pembatasan tunjangan anak, adanya anggapan bahwa anak merupakan beban tanggung jawab orang tua, dan bertambahnya jumlah wanita yang bekerja. Oke, semuanya. Untuk yang kedua mengenai kelahiran, yang mana terdiri dari pronatalitas dan antinatalitas. Kalau memiliki dua faktor, kalau pro-antinatalitas itu faktornya yang pertama kawin usia muda, yang kedua adanya penilaian tinggi terhadap anak, yang ketiga rendahnya tingkat kesehatan mengakibatkan banyak anak yang meninggal. Sedangkan faktor dari antinatalitas, yang pertama pelaksanaan program keluarga berencana, kedua penundaan usia kawin, yang ketiga adanya undang-undang perkawinan, yang keempat adanya pembatasan tunjangan anak, kelima adanya anggapan bahwa anak merupakan beban tanggung jawab, yang keenam bertambahnya jumlah wanita yang bekerja. Oke, mengenai kelahiran ini ternyata ada dua rumus yang akan kita bahas. Yang pertama, angka kelahiran kasar dan angka kelahiran menurut umur. Oke, selanjutnya udah ribut nih. Oke, untuk rumus yang kedua ini mengenai kelahiran ada dua rumus. Yang pertama mengenai angka kelahiran kasar, rumusnya seperti berikut. CBR sama dengan B per P kali K, yang mana B adalah jumlah kelahiran hidup, yang P jumlah penduduk populasi, sedangkan K angka tetap konstan yaitu 1000 dikali 1000 ya K itu. Sedangkan yang kedua itu mengenai angka kelahiran menurut umur. Ini rumusnya, maaf pakai pena merah. ASBR sama dengan B per P dikali 1000, yang mana B adalah jumlah anak lahir, sedangkan P jumlah wanita, sedangkan X adalah jumlah wanita dalam kelompok umur 5 tahunan, sekitar tahun 20, umur 20, 24, 25, 29, 30 sampai 34. Yang ketiga mengenai kematian atau mortalitas. Oke, mengenai kematian, rumusnya ada dua juga, ada angka kematian kasar dan ada angka kematian secara umur. Kalau kematian secara kasar ini rumusnya CDR sama dengan D per P kali K, yang mana D adalah jumlah kematian, P jumlah penduduk, dan K adalah angka tetapnya dikali 1000. Yang kedua, angka kematian menurut umur, ASDR sama dengan DX per PX dikali K, yang mana DX adalah jumlah kematian dalam kelompok umur, sedangkan PX adalah jumlah penduduk kelompok umur, sedangkan K adalah konstanta yang dikali 1000. Oke, kita lanjut mengenai kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk ini memiliki dua rumus. Yang pertama kita lakukan rumus kepadatan penduduk secara aritmatik, yang mana kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk per luas wilayah sama dengan jiwa per kilometer persegi. Sedangkan yang kedua kepadatan penduduk agraris, yang mana kepadatan penduduk agraris sama dengan jumlah penduduk per luas lahan pertanian sama dengan jiwa per kilometer persegi. Oke anak-anakku sekalian, satu lagi mengenai kepadatan penduduk itu ada faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk. Ada 3. Yang pertama mengenai faktor fisiografi, kemudian faktor biologi, dan faktor kebudayaan. Oke, pembahasan yang terakhir mengenai materi hari ini adalah komposisi penduduk, yang mana pengertian dari komposisi penduduk ini adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu, yang mana terdiri dari 3 piramida gambarnya. Yang pertama kita lihat ini gambar piramida muda, piramida tetap, dan piramida tua.
Kalau yang pertama mengenai piramida muda atau ekspansif, itu adalah berbentuk limas, yang mana contohnya adalah negara-negara kita Indonesia. Sedangkan piramida tetap stasioner itu seperti granat ya, ini seperti limas tadi yang contohnya negara kita. Ini yang tetap seperti granat, contohnya negara Swedia. Sedangkan piramida tua contohnya seperti batu nisan, contoh negaranya Amerika Serikat. Oke, demikianlah video pembelajaran kita hari ini mengenai dinamika penduduk. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Misalkan ada yang kekurangan, mohon maaf karena ini baru belajar. Kita akan lanjutkan video-video selanjutnya mengenai materi-materi selanjutnya juga. Selamat siang dan sampai jumpa lain waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini, pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengerti penjelasan dari Ibu. Kita doakan semoga COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa bertatap muka secara langsung. Ibu mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi hari ini, karena ini bikin videonya baru ya, maksudnya belum paham sekali. Jadi mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak terlalu kalian mengerti. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ke video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.